Halo teman-teman semua, Anda masih bersama saya Edi di channel ini yang akan mengajak Anda belajar seputar pemrograman dasar website, di mana kita sudah sampai CSS bagian yang ke-8 dengan pokok pembahasan width dan height. Tapi sebelumnya saya meminta pada teman-teman semua untuk subscribe channel ini. Jika teman-teman merasa channel ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua, dan teman-teman akan bisa selalu dapat belajar bersama saya. Oke lah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai width dan height. Di mana width dan height ini merupakan properti CSS yang melengkapi lebar dan tinggi dari sebuah elemen. Yang perlu kita perhatikan, width dan height ini secara default menambah lebar dan tinggi pada area konten saja ya, konten atau kotak dari bagian konten. Dan adapun mengenai border, margin, dan padding, dia tidak termasuk. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat sini. Kita sudah punya ada satu gambar. Kurangi sedikit. Nah, ini area konten ini. Di dalam sini itu area kontennya. Dan ini padding. Ini border dan ini margin. Nah, width dan height ini sendiri dia memberi area kepada konten saja, sedangkan padding, border, dan margin ini dia punya ukuran tersendiri ya. Tapi ini margin, border, padding, margin bagian left ini, dan margin bagian right, border bagian right, dan padding bagian right, semuanya dikatakan weight sebuah elemen, weight-nya ya. Dan untuk tingginya ya dia terdiri dari margin top, border top, padding top, dan di bawahnya ada padding bottom, border bottom, dan margin bottom. Nah, ini merupakan tinggi sebuah elemen. Dia tidak termasuk ya, border, padding, dan margin tidak termasuk. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Ini kita sudah punya source code untuk menampilkan sebuah konten ya. Nah, ini sebuah konten ini belum kita kasih width dan height. Adapun width dan height di sini itu adalah luas dari konten ini sendiri ya. Belum ada penambahan dari CSS ya. Nah, untuk sekarang coba kita lihat ya. Kalau kita tambah ini tulisannya, maka ini lebarnya akan tingginya akan bertambah ya. Coba kita buktikan. Di sini kita tambah tulisannya.
atau kita kurangi lah ya, kita kurangi. Kurangi lagi sedikit. Cukuplah, cukup. Coba kita lihat hasilnya, simpan dulu tuh. Nah, dia tinggal segini saja. Yang tadinya sampai sini, sekarang tulisannya sudah kita kurangi, maka dia tinggal segini saja. Ini belum ada penambahan width dan height dari CSS-nya. Dan untuk sekarang kita coba berikan width dan height. Kita masuk ke kode editornya. Nah, untuk width dan height ini sendiri bisa kita kasih value pixel atau bisa kita pakai persennya. Lihat di sini, kita lihat. Nah, untuk width dan height ini kita bisa pakai pixel, persen, auto, min content, max content, fit content, available. Nah, coba kita praktekkan satu persatu. Sekarang kita coba pakai yang pixel dulu. Kita kasih dia enter ke bawah dulu. Width, kasih dia 10 pixel. Nah, coba kita lihat hasilnya. Save. Nah, inilah tampilannya kalau kita kasih 10 pixel. Lebarnya hanya 10 pixel. Tulisannya dipaksa untuk berukuran 10 pixel, walaupun dia panjangnya lebih dari 10 pixel, tapi kita ini properti width ini memaksa konten ini ya, untuk tulisan ini untuk 10 pixel. Nah, itulah perilakunya. Nah, coba kalau yang height, kita lihat bagaimana perilakunya. Kita ganti yang width-nya jadi height. Ini kita hapus. Height 10 pixel. Simpan perubahannya. Masuk. Nah, sedangkan kalau tingginya atau heightnya ini kalau 10 pixel, dia paksa area konten ini menjadi tingginya 10 pixel sampai tidak muat tulisannya ini. Tulisannya tidak muat untuk 10 pixel. Makanya dia keluarin ke bawah. Nah, selanjutnya coba kita pakai value yang kedua, yaitu persen. Coba kita kasih di sini, kita ganti menjadi persen. Simpan, lihat hasilnya. Nah, kalau persen ini hasilnya. Ini untuk persen. Bagaimana kalau auto?
Nah, kalau kita ganti heatnya jadi width dulu, kembali. Kalau 10 fix ini heatnya kita ganti jadi width. Kita lihat. Simpan. Nah, widthnya 10%. Ternyata 10% ini cuman segini ya widthnya. Bila yang ketiga kita coba value yang auto. Di sini kita rubah menjadi auto. Simpan, lihat hasilnya. Nah, inilah auto ya. Dia seperti belum kita kasih weight dan height tadi ya. Karena ini memang dia otomatis, dia tidak ada weight dan tidak ada height, dia otomatis, value-nya otomatis ya. Kemudian auto sudah. Nah, kita coba yang ini, main content. Main content, kasih di sini weight-nya sama dengan value-nya main content. Kita lihat, simpan, lihat hasilnya. Main content. Oh, dia main content begini. Main content. Kalau yang max content yang ini, lihat ini main content. Sekarang kita coba yang max content ini. Ini kita hapus dulu. Kita rubah menjadi max content. Oke, simpan dulu. Lihat hasilnya. Oh, max content, dia memanjang 1000 lebih. Oh, coba cek halamannya. Sampai 2656. Ada desimalnya lagi. Tingginya hanya 18. Mungkin ini ada lagi. Oh, memang demikianlah lebarnya. Ini lebar tulisannya tadi, dan tingginya hanya 18 saja. Nah, kita kembali lagi gambarnya, kita lihat yang ini ya, fit content. Kita coba yang fit content ini, kita rubah menjadi fit. Simpan, lihat hasilnya. Oh, kalau fit ini dia seperti ini. Luasnya cuma 891 dan tingginya 54. Nah, ini 54 dan ini 891. Dan yang terakhir kita coba lihat kalau menggunakan
available nih. Available. Betul. Yang ini ya. Coba kita simpan dulu. Ini available. Betul kan penulisan ini. Nah, dengan demikian habislah pembahasan kita mengenai width dan height. Dan sekarang kita akan coba yang min width dan min height, max width dan max height. Dan untuk value-nya ini bisa kita pakai pixel dan bisa kita pakai persen. Kita coba ya. Kita kembali ke kode editornya. Nah, berarti di sini kita coba kasih dia min width. Di sini dia bilang persen, bisa pakai persen. Nah, coba kita kasih 50 pixel dulu ya. Kita kasih pakai yang pixel dulu. Simpan. Lihat hasilnya 50 pixel. Coba. Min width 50 pixel. Coba kita kasih yang max height. Max width. Ini yang max width ya. 50 pixel. Kita lihat aja. Max width. Ternyata di sini max. Min width, max width. Kita ganti lagi jadi min width. Nah, yang ini. Dan selanjutnya kita coba pakai yang ini, min height dan max height. Langsung saja kita masuk ke kode editornya. Nah, di sini kita ganti dengan height.
Oh salah, ini R nya salah. Nah sekarang kita simpan, lihat hasilnya. Nah inilah dia nya, min height. Kita coba yang make height lagi. Yang terakhir make height. Nah ini kita coba ganti pakai make height. Mark height. Simpan dulu, baru kita lihat hasilnya. Sepertinya dia tidak berubah. Coba kita refresh. Mark height. Oh mungkin ini. Coba kita ganti value-nya jadi persen. Simpan. Simpan. Di atas ini. Ganti lagi. Jadi min height. Min height 50%. Kesimpan. Nah inilah ya, main height. Di sini dia kasih 50, di sini dia kasih 50. Kita masuk ke bagian body, dan di body dia ada div. Karena kita pakai partian, dia relatif ya, mengikut luas dari window-nya. Baiklah teman-teman, mungkin itu dulu uraian kita untuk kesempatan kali ini. Teman-teman tinggal praktikkan saja ya, coba pakai pixel, persen, auto, min content, miss content, fit content, dan available ya. Bisa dipraktikkan satu persatu, karena width sendiri, width dan height sendiri mungkin penting sekali ya dalam membangun sebuah halaman website, karena dia mengatur konten-konten kita, konten-konten di dalam website itu sendiri. Kalau di konten-konten kita tidak kita atur dengan teratur, maka dia akan berantakan. Nah itulah fungsi dari width dan heighting. Sekian dulu dari saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.